Oke, seberapa banyak dari kalian yang ingin menghentikan kebiasaan buruk, seperti main game kelamaan sampai lupa kalau tugas dan kerjaan harus dikumpul besok, atau ingin menghentikan kebiasaan buat makan banyak dan manis, padahal di akhir tahun kalian udah buat goals biar makin kurus? Oke, jadi kali ini kita bakal berusaha buat kalian mencapai kebiasaan yang kalian inginkan, berdasarkan buku karya Charles Duhigg, The Power of Habit. Oke, jadi sekarang bagaimana sih cara merubah kebiasaan? Sebelum kita menciptakan atau merubah kebiasaan buruk, kita perlu memahami dulu hal yang terpenting, yaitu bagaimana kebiasaan bekerja. Pada suatu hari pada tahun 1900, seorang eksekutif terkemuka Amerika bernama Claude C. Hopkins ditawari oleh temannya untuk menjual produk bernama Pepsodent. Masalahnya, nyaris tidak ada yang membeli pasta gigi di Amerika Serikat, karena tidak ada yang memiliki masalah gigi, bahkan memperhatikan giginya sendiri. Dan dalam pikiran Hopkins, ini bukan hal yang mudah. Jadi pada suatu pagi, Hopkins menyibukkan dirinya untuk mempelajari semua hal tentang gigi. Ia membaca banyak sekali buku, hingga akhirnya dia menemukan sesuatu yang menarik. Dia menemukan sesuatu yang menyebutkan tentang plak lendir. Jadi dia berusaha mengiklankan pasta gigi ini untuk menghilangkan lapisan lengket keruh itu. Faktanya, lapisan itu memang selalu ada dan orang-orang tidak pernah terganggu tentang hal itu sebelumnya. Setelah mengetahui hal itu, Hopkins merubah pengiklanannya, di mana awalnya Pepsodent merupakan produk kesehatan menjadi produk kecantikan. Dia membuat orang-orang memikirkan bahwa setelah mereka membersihkan gigi menggunakan Pepsodent, senyum mereka akan lebih menarik dari sebelumnya. Dan dia berhasil. 10 tahun kemudian Hopkins berhasil menjangkau pasar pangsa Amerika yang dari awalnya 0% menjadi 65%. Bahkan kini setiap orang menjadikan menggosok gigi menggunakan Pepsodent sebagai sebuah kebiasaan. Nah, dari cerita ini kita dapat memahami tentang bagaimana kebiasaan bekerja. Menurut Charles Duhigg pada bukunya The Power of Habits, kebiasaan terbentuk dalam otak kita melalui 3 tahapan. Yang pertama, cue. Ini adalah tahapan pemicu yang memberitahu otak untuk masuk ke mode otomatis. Kedua adalah tahap rutinitas. Ini adalah tahapan kebiasaan yang kita lakukan setelah melihat atau merasakan pemicu. Ketiga adalah tahap reward atau ganjaran. Tahapan ini membantu otak kita apakah kegiatan ini perlu diingat untuk masa depan atau tidak. Jadi bagaimana cara merubah kebiasaan itu? Pertama, kalian tahu jika kebiasaan muncul karena stimulus, maka sadari stimulusnya. Coba pikirkan dan list pemicu-pemicu kalian untuk melakukan kebiasaan buruk, baik itu situasi fisik atau perasaan yang kalian rasakan sebelumnya. Dengan kalian menyadari pemicu, berarti kalian telah menghentikan mode otomatis dari otak kalian. Kedua, rubah rutinitasnya. Saat kalian sudah menyadari pemicu, segera gantikan rutinitas buruk yang kalian lakukan. Ingat, kebiasaan tidak bisa dihilangkan, kebiasaan hanya bisa diganti dengan kebiasaan baru, yaitu dengan rutinitas baru yang ingin kalian lakukan. Ketiga, pastikan kalian memberikan reward yang menyebabkan otak kalian merasa senang. Jadi kebiasaan pengganti bisa menempel di pikiran bawah sadar kalian. Misal, jika kalian ingin membuat kebiasaan jogging pagi, buatlah target-target kecil, jadi akan muncul kepuasan saat kalian bisa menyelesaikannya. Ketiga, tahapan ini tidak hanya membantu kalian untuk merubah kebiasaan, tapi ini bisa juga digunakan untuk membuat kebiasaan baru. Kalian hanya perlu menciptakan pemicunya, buat rutinitasnya, dan beri ganjaran. Dan menurut Charles Duhigg, ada satu hal lagi yang paling penting untuk menjadikan kebiasaan baru kalian permanen dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu adalah percaya. Percayalah bahwa kalian bisa berubah dan menjadikan versi terbaik dari diri kalian. Oke, jadi itu dulu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan kebiasaan buruk apa yang ingin kalian rubah di kolom komentar. Dan jika bermanfaat, tolong like videonya dan subscribe untuk mendapatkan wawasan lain yang mungkin akan berguna bagi hidup kalian. Thank you.